Apa kita sudah live? Udah nih kak? Lihat ya kak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan ya untuk membuka mata di hari ini, di pagi ini. Eh Pada teman-teman salawat ya teman, tiba-tiba pengen live aja, ya udah kita live aja. Hari ini coba kita ketengahkan temanya apa ya? Saya ngajak diri dan teman-teman semua itu untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa ridho kepada Allah. Bang. Oke, Bismillah ya. Teman-teman yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, pagi itu apa ya? Allah tuh mengetuk hati kita gitu. Karena pagi itu bukan sekedar pergantian waktu, teman-teman. Pagi itu kesempatan kesekian gitu ya. Ya, kesempatan untuk memperbaiki niat, meluruskan hati gitu ya, dan menata ulang arah hidup kita kemana gitu. Ya, Allah menginginkan kita tuh bahwa bangun tidur apa ya, bukan perkara sepele gitu, bukan perkara sepele. Di mana kata Allah tuh di Al-An'am 60 ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma gitu ya. Dan dialah ya yang mematikan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu kembali ya pada siang hari itu agar disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Jadi bangun tidur itu luar biasa ya di Al-An'am 60 gitu ya. Sebagian ulama menjelaskan tidur itu kayak apa ya, kematian kecil gitu ya, kayak kematian kecil. Dan bangun tidur itu rahmat besar ya. Tidur itu kematian kecil dan bangun tidur adalah rahmat besar. Artinya pagi ini kita masih dipilih Allah untuk hidup. Kan dipegang tuh ya, jiwa kita tuh ketika tidur itu ya, mau dibalikin berarti hidup lagi atau ditahan nih udah berarti nggak balik lagi gitu ya. Berapa banyak orang yang pernah ini nggak, teman-teman pernah ngalamin nggak yang dia tidur terus nggak bangun lagi gitu ya. Nah itu apa namanya, ketika kita dibangunin lagi sama Allah, wah itu bukan hal yang sepele ya. Cuma masalahnya kita itu ketika kayak ini kan daily activity sih ya, bangun tidur tuh daily activity, jadi kayak nggak ada kesan syukurnya di mana gitu ya, kan ini biasa aja gitu, besok juga tidur terus bangun tidur lagi. Padahal bisa jadi ya, bisa jadi Allah tuh bisa banget kita tidur terus nggak dibangunin lagi gitu ya. Kayaknya alhamdulillah banget ya. Nah pertanyaannya adalah ketika kita dikasih kesempatan lagi ya buat hidup hari ini, pertanyaannya lah dengan hati seperti apa kita ingin menjalani hari ini. Nah itu ya, dengan hati yang seperti apa kita ingin menjalani hidup dan kehidupan kita hari ini ya. Nah ini yang coba kita ketengahin gitu ya teman-teman ya. Nah yang pertama tentu dengan ridho ya teman-teman ya, dengan ridho. Tapi ridho itu bukan berarti menyerah gitu ya, tapi lebih ke menenangkan hati ya gitu ya. Sering kita itu kayak menyalahpahami ridho gitu ya. Ridho itu bukan berarti berhenti berusaha, nggak punya purpose gitu ya, nggak punya mimpi ya, pasrah tanpa ikhtiar, nggak ke arah situ gitu ya. Ridho itu kayak apa ya, menerima ketetapan Allah dengan hati yang lapang ya, menerima ketetapan Allah dengan hati yang lapang sambil tetap melangkah dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, jadi nggak diem ya, nggak pasif gitu ya. Kan kata Allah gimana, ya udah diterima aja gitu ya, di Al-Baqarah 216 ya. Ini masyhur banget ya ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum ya, potongan nanti gitu ya. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui gitu. Jadi ya udah kita jangan sosokan ya, jangan sosokan. Nggak apa-apa. Jadi ayat ini ya Al-Baqarah 216 ini ngajarin kita bahwa itu catat banget. Ukuran baik dan buruk itu bukan perasaan kita kadang-kadang ya, tapi pengetahuan Allah. Ya, ukuran baik dan buruk itu ya bukan perasaan kita kadang-kadang, tapi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Dan ridho itu lahir dari keyakinan bahwa Allah nggak pernah salah menempatkan takdir. Ya, Allah nggak pernah salah menempatkan takdir. Jadi kayak ya udah terima aja gitu ya. Ya, ridho itu kayak minum jamu di pagi hari gitu ya. Emang ada jamu yang pahit, emang ada jamu yang manis gitu ya. Kayaknya jamu anak-anak doang tuh ya, jamu buyung kupik tuh manis tuh ya. Tapi yang lain rata-rata jamu itu pahit gitu ya. Yang pahit sih di lidah, tapi menyehatkan, menyegarkan ya, bahkan menyembuhkan badan gitu. Ya udah, ya seperti itulah apanya ridho gitu. Ya udah terima aja gitu. Ya jadi apa namanya? Yuk jalani hari ini dengan ridho, bukan menyerah, tapi hati kita lebih tenang karena kita yakin Allah itu maha mengetahui gitu ya, dan kita nggak mengetahui dengan sejatinya gitu ya. Ya udah, Allah nggak akan menempatkan takdir secara salah kok. Orang kita hambanya kok ya, masa dikasih yang salah kan. Yakin aja semuanya baik, oke? Nah yang kedua, yuk kita jalani hari ini kita pakai mic ya. Iya ini lagi pelan-pelan Pak Bang Rahmat Mursaid. Kurang kenceng ya? Iya ini pelan-pelan soalnya masih di rumah. Oke nanti pakai mic. Masya Allah Bang Rahmat Mursaid. Oke ya. Terus yang kedua, yuk kita jalani aktivitas atau hari-hari kita hari ini dengan hati yang tenang gitu ya. Ini memang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Jadi hari ini mungkin insya Allah kita akan bertemu banyak hal gitu ya. Pekerjaan, kita akan bertemu dengan tanggung jawab ya. Kita akan juga berinteraksi dengan manusia dengan beragam sikap ya, dengan beragam kelakuannya gitu ya. Ada yang ngeselin, ada yang nyebelin ya, ada yang nyenengin juga gitu. Nah kalau hati kita nggak siap buat tenang dari pagi gitu ya, ya yang kecil itu bisa terasa besar gitu ya. Ya yang ringan bisa terasa berat ya. Bahkan kalau misalkan ya kalau misalkan lagi singit gitu ya. Lagi sedikit itu hal kecil aja bisa bikin kita kesel, bikin kita sewot gitu ya. Ya kata teman-teman itu kalau lagi singit itu kucing lewat aja disalah-salahin gitu ya. Napas aja salah tuh kayak gitu ya. Nah, jadi bidzikrillahi tatmainnul qulub gitu ya. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, di surah 13 ya, Ar-Ra'd ayat 28 itu gitu ya. Jadi gini tenang itu kalau kata Buya Hamka, kata Buya Hamka menafsiri ayat ini, tenang itu bukan berarti bebas dari masalah ya, tapi hati kita itu tidak dikendalikan oleh masalah. Nah ini menarik ya. Buya Hamka menafsirkan Ar-Ra'd ayat 28 itu maksudnya tenang itu bukan berarti bebas dari masalah, tapi hati tidak dikendalikan oleh masalah. Waduh, beratnya. Ya jadi hati itu kayak setir kendaraan gitu ya, kayak setir kendaraan. Kalau setirnya lurus, itu jalannya hancur juga kita lewatin gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau setirnya goyah gitu ya, atau speleng gitu ya, jalan lurus aja bisa jadi celaka tuh gitu ya. Jadi yuk kita mulai aktivitas hari ini basmalah ya, dengan niat baik gitu ya, dengan menyebut Allah dalam hati gitu ya, zikir gitu ya. Karena niat yang benar tuh mengkonversi rutinitas jadi ibadah
Ya, niat yang benar itu mengkonversi rutinitas jadi ibadah. Kan keren tuh, udah beraktivitas tapi juga dalam rangka ibadah, kan asik banget tuh. Ya. Jadi yang kedua, yuk jalani hari dan hidup dan kehidupan kita hari ini gitu ya, dengan hati yang tenang gitu ya, dengan hati yang tenang. Tadi yang pertama kan ridho ya, ridho, tenang gitu ya. Nah, yang ketiga, yuk kita bersyukur sejak pagi nih ya, bersyukur sejak pagi, karena bersyukur itu adalah kunci bahagia yang sering dilupakan ya. Ya, bersyukur itu adalah kunci bahagia yang sering dilupakan. Ya, banyak orang yang menunggu bahagia baru bersyukur gitu ya. Padahal sebaliknya ya, ya harusnya bersyukur dulu baru bahagia. Gimana? Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini masyhur banget ya ininya, ayatnya. Dan ingatlah ketika Rabbmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu gitu ya. Tapi yang menarik tuh ini loh, wala in kafartum inna adzabi lasyadid gitu ya. Kan kalau saya ini ayatnya kalau bersyukur ditambah nikmatnya gitu. Berarti kan kalau nggak bersyukur dikurangin kan sih gitu ya. Tapi di sini redaksinya wala in kafartum, kalau nggak bersyukur langsung diancam sama apa? Diingetin sama azab gitu. Inna adzabi lasyadid gitu ya. Jadi udahlah, jangan kepikiran untuk nggak bersyukur tuh. Jangan kepikiran untuk nggak bersyukur. Gitu ya. Jadi syukur itu adalah kata Imam Qurtubi itu, syukur adalah sebab bertambahnya nikmat, bukan akibat. Ya. Syukur itu kata Imam Al-Qurtubi ya, syukur itu sebab bertambahnya nikmat ya, bukan akibatnya. Ya, jadi jangan terbalik gitu. Kita misalkan dapat transferan pagi-pagi nih ya, dapat terus baru kita bersyukur. Enggak, sebaliknya gitu. Artinya kita bersyukur dulu ya, baru dapat transferan. Sebenarnya gitu ya. Jadi syukur itu sebab bertambahnya nikmat, bukan akibatnya ya. Jadi syukur itu kayak gini, membuka jendela di pagi hari gitu ya, udara masuk, cahaya datang ya, walaupun ya rumahnya belum rapi-rapi amat itu masih berantakan ya. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Bersyukurlah pagi ini karena at least kita masih bisa bernafas ya, masih diberi kesempatan beramal gitu ya, tadi sholat subuh segala macam gitu ya, masih bisa dikasih kesempatan memperbaiki diri gitu ya, masih bisa ketemu orang-orang yang disayangi gitu ya. Wah, itu kita habis banyak tuh waktu tuh buat bersyukur gitu aja gitu ya. Tapi tadi ya, syukur itu adalah sesuatu yang kunci bahagia yang sering dilupakan gitu ya. Ya, insya Allah inilah ya, aman dalam bersyukur. Oke, nah selanjutnya yang keempat adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan hari ini ya. Kita serahkan hasilnya kepada Allah, jalani prosesnya dengan ikhlas ya. Serahkan hasil kepada Allah, jalani prosesnya dengan ikhlas gitu ya. Jadi seringkali yang membuat kita gelisah itu bukan pekerjaannya, tapi takut pada hasilnya, ya enggak? Gitu enggak, teman? Ya, kita ngeri sama hasilnya gitu ya. Padahal ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh gitu ya. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Di At-Talaq ayat ketiga ya. Ayat ketiga ya. Wah, Bang Gozian, assalamualaikum. Wah, ini pengusaha kita nih. Sehat Om, main basket gak kita nih? Ya. Nah, kata Imam As-Sa'di gitu ya, Imam As-Sa'di itu tawakal itu menggabungkan usaha yang optimal, yang maksimal gitu ya, dengan hati yang bersandar kepada Allah gitu ya. Jadi usahanya optimal tapi hatinya tetap bersandar gitu sama Allah gitu. Kak. Gitu ya. Jadi tawakal itu bukan diem gitu ya. Tawakal adalah menggabungkan usaha yang maksimal dengan hati yang penuh bersandar sama Allah. Ya. Jadi ya udah, kayak misalkan kayak teman-teman petani gitu ya, bapak petani kita tuh
izin nyimak ya, masa nggak diizinin ya, boleh dong. Ya, petani itu nanam dengan sungguh-sungguh, tapi mereka itu nggak bisa memaksa hujan turun hari ini kan gitu, ya nggak. Tapi tugasnya petani ya nanam, ya nanam terus dirawat ya, dikasih pupuk segala macam ya, hasilnya Allah tentuin ya. Jadi selamat bertawakal ya hari ini ya. Oke, jadi serahin hasilnya kepada Allah, tapi jalani proses dengan ikhlas, dengan optimal juga gitu ya. Jadi insya Allah Allah akan ngasih sesuatu, ngasih ininya dengan usaha kita kan gitu. Gimana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah gitu ya, maka Allah juga akan sungguh-sungguh, akan serius gitu ya. Ngasih jalannya gitu ya. Tapi ditutup dengan Allah itu sesungguhnya Allah itu mencintai yuhibbul, mencintai menyukai orang yang berbuat baik gitu ya. Jadi silahkan iringi prosesnya dengan perbuatan-perbuatan baik juga sih gitu ya. Oke, terakhir sebenarnya enggak udah mau siap-siap ya. Ya, yuk kita menapaki hari dengan tadi setelah ridho juga jangan lupa ya, kita masih punya harapan ya. Punya harapan ya. Jika hari terasa berat nanti ya ke depan nih, nanti siang sore gitu ya berat, ingat ya ayat yang udah hafal banget itu ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Ma'a di sini ya sesungguhnya bersama. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan di-repeat gitu ya, diulang lagi tuh. Jadi bukan nanti setelah sulit baru ada mudah gitu, enggak, itu barengan, cuma kadang-kadang nggak kelihatan dulu aja ya. Nggak kelihatan dulu tuh solusinya gitu ya, belum kelihatan, tapi Allah udah janjiin kayak gitu. Jadi ya udah ya, kesulitan tuh nggak pernah datang sendirian gitu, dia selalu membawa batu bersama kemudahan. Jadi tenang aja, insyaallah semua, kalau bahasa ini all is well. Ya, jadi kalau kita review sedikit itu ya, bagaimana kita menjalani atau inspirasi pagi kita menjalani hari dengan rasa ridho sama Allah itu ya. Yang pertama tadi jangan nyerah ya. Ridho itu artinya nggak nyerah tapi hatinya tenang gitu ya. Terus yang kedua tadi ya, iya, hatinya tuh dibuat tenang dengan hati kita tidak dikendalikan oleh masalah gitu ya. Bukan berarti bebas dari masalah. Oh ya, ketika ada masalah ya hati kita nggak dikendalikan sama masalah gitu ya. Kita yang megang kendali gitu ya, kita yang megang kendali. Terus jangan lupa bersyukur, karena syukur itu kunci bahagia yang sering dilupakan sama banyak orang ya. Makanya di Quran tuh orang-orang yang suka bersyukur itu dikasih dikasih label qalila gitu, sedikit ya. Nggak semua orang mau bersyukur, illa qalila, sedikit banget orang yang syukur gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah serahin hasil sama Allah dan jalani proses dengan ikhlas ya. Kita bertawakal ya, menggabungkan usaha maksimal dengan hati yang tetap bersandar sama Allah ya. Terus ya udah, yuk kita jalani, kita hadapi hari ini dengan apa Kak? Dengan dengan baik-baik aja lah gitu ya. Ya, kita doa sama Allah ya, mudah-mudahan hari ini kita diberi banyak kemudahan untuk beramal soleh, terus direm gitu ya, direm nafsu kita untuk beramal salah. Ya, Allahumma inni raditu bika rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, jadikan hari ini penuh keberkahan, ringankan langkah kami, tenangkan hati kami, dan ajari kami ridho dalam setiap takdir-Mu. Oke, selamat menjalani hari dengan penuh ridho teman-teman. Ya, dan salah satu
salah satu hal atau ciri ya atau indikator dia itu Waalaikumsalam, Teh Rahma, sehat, alhamdulillah. Ya, dan salah satu indikator kita itu ridho dalam segala takdir Allah adalah kita bergembira ya. Di surah Yunus itu 158 ya. Falyafrahu gitu ya. Kita suruh bergembira. Jadi apa namanya? Coba deh hari ini kita jangan merengut, jangan cemberut gitu ya. Apa namanya? Senyum ya, bahagia, bahwa itu tanda bahwa kita tuh ridho sama apa yang Allah gariskan buat kita gitu ya. Kita coba bareng-bareng ya. Mudah-mudahan hari ini penuh berkah, penuh kebaikan, penuh amal soleh. Oke. Terima kasih semuanya yang udah nyimak. Masya Allah, Bro Gozian. Aduh, kangen nih pengen main basket bareng lagi ya. Sama Teh Rahma juga. Yuk kita cari sarapan. Kita hadapi hari ini dengan sarapan dan harapan. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari jagoan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nyimak.